لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاتباع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وفضله وثوابه. آمين. الحمد لله. Melanjutkan dalam ta'lim kitab Bidayah dan Hidayah pada hari ini, insyaallah kita akan membahas dalam adab tayammum. Setelah kita membahas daripada adab wudu, kita masuk di bab tayammum, tata cara daripada kesunahan-kesunahan dan adab-adab ketika kita bertayammum. Wa alam tayammum hala rukhsah wa qila azimah. Ketahuilah bahwa tayammum itu adalah rukhsah, kemudahan, yang mana maktub di Quran. Kalau yajidu ma'an fatayammamu, apabila kalian tidak mendapati air maka fatayammamu. Ini maktub di dalam Al-Quran. Yakni apabila kalian tidak mampu menggunakan air atau tidak mendapati air, maka tayammumlah sebagai pengganti daripada wudu. Ada yang mengatakan azimah, ini azimah keharusan. Harus tayammum itu bagi apabila orang yang benar-benar tidak mendapati air di daerahnya sama sekali, ada azimah. Oleh Allah harus tayammum. Dan di sini Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah dan Hidayah secara ringkas, kita akan bahas secara ringkas ini kita tentang tayammum. Karena tayammum di sini adalah pengganti dan mungkin bisa dikatakan insyaallah jarang kita tayammum. Bahkan mungkin di antara kita ada yang belum pernah tayammum. Ya, ada yang belum pernah tayammum, ya kan? Karena jarangnya, alhamdulillah kalau di daerah kita air melimpah sampai banjir-banjir, ya kan? Dan kemungkinan yang kedua mungkin karena sakitnya ini, ketika dikasih ujian sama Allah Subhanahu Wa Taala, sakit atau kita dirawat, sampai kita tidak bisa menggunakan air, tidak boleh menggunakan air, lalu ini kata cara tayammum kita akan pelajari di sini. Yang pertama, Al-Ustaz Al-Imam Al-Ghazali di sini menyebutkan sebab-sebabnya tayammum dulu. Penyebabnya orang bisa tayammum itu apa saja? Di sini disebutkan banyak ini. Ya. Fa'in ajasta adil ma li faqdihi ba'da talaq satu. Apabila kalian tidak mampu, akhirnya yakni tidak mampu untuk menggunakan air, adil ma untuk menggunakan air tidak mampu. Yang pertama apa? Tidak mampunya di sini lifaqdihi ba'da talaq, ketidakadaannya dari air, ketidakadaan air setelah mencari. Kalau di sini penyebab pertama ini harus cari dulu. Nggak boleh kita orang lihat kering, sumur kering, rumah keran mati, lalu sanggihnya mati, terus kita orang nggak bisa keluar air, ya langsung tayammum, dah wajib talak. Di sini para ulama membagi sebab tayammum itu dari banyak ini yang nanti disebut. Ada dua, ada secara hisan, ada secara syar'an. Secara hisan berarti his, nyata, benar-benar nggak ada air. Ada yang kedua syar'an, secara syariat tidak membolehkan penggunaan air. Padahal air
Nah, tapi harus belajar tolak setelah nyari. Di sini bisa terjadi kalau di Indonesia ini mungkin di daerah-daerah yang kemarau panjang, ya menjarah ya, sampai tidak ada air, benar-benar tidak ada air. Sekarang alhamdulillah Indonesia makmur air, banyak airnya. Kalau mungkin di Jazirah Arab atau di Afrika sering tuh kekeringan, ya kan? Gurun-gurun di padang pasir kayak itu. Apalagi zaman-zaman dulu para sahabat, para nabi, mereka kalau perjalanan butuh air, ya di tengah-tengah padang pasir udah ada rest area. Ya, kalau sekarang ada rest area, masuk tol, mau rest area enak, ada aqua, ada masjid, ada tempat istirahat, ada buat makan komplit. Kalau dulu nggak ada pasir, kalian nggak bisa bekal, mati sudah di jalan. Innalillahi. Ya, nggak ada petunjuk jalan. Nah, di situ gimana? Nanti boleh pakai turap atau tayamum karena tidak ada air. Seperti itu. Kalau di Indonesia gambarannya nggak ada air, mungkin di atas gunung. Tapi orang dari gunung sampai ke atas naik, itu benar-benar nggak ada air di atas. Kalian mau mengambil air, mau turun kilometer dulu. Dan jangan daerahnya terjal, bahaya, bisa membahayakan hidup karena apa tempatnya curam atau lain-lain. Tidak ada air, cuma ada air untuk minum. Ini kalau kita pakai buat wudhu, kalian berkeringat bisa mandi di situ di atas gunung. Ya, itu contohnya kalau di Indonesia contoh saja ini penyebabnya. Ya, penyebab tayamum. Terus gimana? Air tetap kalian buat minum, buat bekal, bahkan setelahnya. Ini kalau ada pakai batu, ini akan turun di tengah-tengah jalan, ada nggak bisa air, bisa mandi. Nah, nggak usah pakai itu, buat untuk tayamum. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, awlimani binal betul, benar. Ini di sini ada tolak. Setelah nyari, harus nyari. Kita mau kasih tahu urutannya dulu. Caranya gimana? Satu, kalau kalian benar-benar keadaan seperti itu, harus yakin telah masuk waktu sholat. Duhur, jelas ini udah duhur, 1:30 misalnya. Cari tidak ada air, mau wudhu tidak ada air, harus yakin. Setelah itu apa? Tidak ada sholat. Cari dulu. Carinya di mana? Carinya pertama daerah. Kalau kalian misalnya di tenda kalian, sekitar tenda kalian. Kalau di atas gunung, di gambarannya di atas gunung ya. Atau kalau di padang pasir, di sekitar rombongan kalian. Kalau sama rombongan. Setelah itu ada, cari lagi. Cari lagi jarak berapa? Jarak 150 meter depan, belakang, kanan, kiri. 150 meter atau setengah dirok 300 dirok 1 dirok 50 cm setengah meter berarti 150 meter sana cari dan ketemu lagi berapa? Kalau tayangkan wujudul ma, kalau yakin ada air kira-kira 3 kilo ya 1,5 kilo dari sini, dari tempat ada air, 1,5 kilo sana ada air. Yakin wujudul ma, wajib tolak, wajib cari. Tapi kalau don atau syak, ragu atau bahkan yakin faktul ma, yakin tidak ada air, langsung tayamum selanjutnya. Ya Bapak, karena kita sudah nyari di daerah kita, di rombongan kita, atau di kemah di sekitar 150 meter. Kecuali kalau yakin sampai 30 berapa? 2 kilo batasannya. Batasannya 2 kilometer. 2 kilo, 4 kilometer. Kalau karena haddul bu'd itu 4 kilometer, hatta tayamkan wujudul ma, la yajib tolak. Tidak wajib. Wah, dia tak bicara 4 kilometer. Tidak wajib besar sekali. Contohnya di sini, kita di daerah di sini. Ada air tapi di daerah sana, di daerah mana Batam, atau di daerah desa, atau di Kedung Budi. Wah, itu sudah 5 kilo lebih, ya kan? Ada air tapi di daerah. Yakin
yakin 100% di sana ada air. Di sini benar-benar kering, daerah sini tidak ada air. Gimana? Langsung kayak udah apa? Itu sudah lebih dari 4 kilo, sudah lebih dari hadul koron ya. Tidak wajib lagi. Nah, seperti itu. Dan itu semua dilakukan lagi dilakukan setelah masuk untuk sholat. Gak boleh nyari jam sholat sama wes muter-muter sih, jam 12 langsung kayak udah punya balik kita nyari lagi. Karena kewajibannya kayak itu datang setelah masuknya waktu sholat. Begitu juga kewajiban mencari airnya sama. Datang kewajibannya setelah masuk waktu sholat. Karena kayak adalah ibadah darurat. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, awalnya atau ada air. Sekarang syar'an ada air. Ini depan anak ada air, jarak jauh 100 meter ada air. Tapi ada mari mencegah. Bin apa? Bin usul ilaih. Jadi sampainya kita ke air situ. Misalnya ada sumur atau ada kolam di situ ada bar. Tapi kita ke situ ada mencegah. Apa itu? Contohnya ilaihi min sampai hewan buas. Ada hewan buas, ada harimau atau ada hewan yang bisa membahayakan kita. Ya, kalau kita nyampe ke situ kita bakal diserang. Min habis atau kita bakal di penjara, di sana ada musuh. Di sana ada air, gimana? Ada musuh, ada yang membahayakan kita, udah langsung kayak mudah. Jelas? Jelas ya? Jelas, itu penyebab yang kedua. Kemudian tapi ini kalau tak pakai, anak bisa kehausan di tengah-tengah jalan. Kayak tadi ini contohnya. Tak pakai buat wudu, anak kehausan di tengah-tengah jalan, anak bisa bahaya. Bisa sakit, bisa pingsan, bisa membahayakan anggota tubuh kita, bahkan bisa meninggal kita. Gimana? Jangan pakai ini tetap simpan buat simpan di jalan. Ayo, jelas? Ataupun ada air tapi kalau tak pakai doa temanku yang barunya aku berjalan tadi misalnya berdua bisa kehausan ada air dan ada bagiannya karena tak pakai berbudu gimana? Tidak usah untuk tayamum. Nah di sini maksudnya kehausan di hayawan muhtaram dan cuma manusia hayawan segala sesuatu yang berada di sini yang muhtaram yakni yang dimuliakan oleh syariat kecuali berapa? Dari muhtaram kan sudah ada nama. Siapa itu? Kafir harbi kafir, orang kafir, orang muslim yang pernah muslim ini yang barang kita jadi kita bawa satria non muslim dan harbi yang merangi orang Islam. Gimana? Biarin mati kita pakai itu air berwudu dan waktu. Karena dia bermuhtaram, tidak terhormat, tidak dimuliakan oleh syariat. Kemudian yang lagi, tarikus sholat. Hati-hati, tarikus sholat. Orang yang masih tinggalkan sholat, Allahu Akbar, sampai bisa dibiarkan mati. Nah ini orang, tapi pada istiqamah, selalu berdoa. Ya ini tak pakai berwudu, ente bisa mati. Misalnya ente sama teman berjalan di tengah-tengah gunung, cuma ada air situ. Baik kamu pakai berwudu, ente tahu di tempat ente tidak pernah sholat. Gimana? Tak ada istiqamah. Suruh tobat dulu, motor aja, motor. Kalau dia tobat, kasih airnya kita lewat. Tapi kalau dia tak tobat, dia tetap nggak mau tobat, nggak mau sholat. Gimana? Tidak berwudu, mati orang karena dia muhtaram. Hati-hati, ada musibah. Orang yang asli dalam sholat ini musibah besar. Ya, laisa al-musab liman farat al-ahram, walakin al-musab liman haram alaihi salam. Bukan dikatakan
musibah itu adalah orang yang ditinggal orang yang dia cintai. Ditinggal meninggal mati orang yang dicintai. Walaupun kalau akan musibah yang benar-benar musibah bagi kita itu apa? Ya, bagi perorangan itu apa? Liman harama al-islam, bagi orang yang diharamkan mendapatkan kebaikan pahala. Yang utamanya dari sholat musibah kalau orang nggak pernah sholat. Kalau zaman dahulu orang-orang sholat zaman dahulu ini jangan meninggal bersolat, dikubur meninggal sholat berjamaah. Ya, ini pulang biasanya sholat berjamaah nggak kelihatan dan datang ke masjid. Di samping kita siari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diucapkan kayak orang meninggal. Kenapa? Ketinggalan sholat berjamaah. 3 hari dan keluar rumah, siapkan kaki untuk rumahnya. Beneran? Gak kelihatan di masjid 3 hari. Bila utuh, gak ada orang sakit, gak udah siapkan kaki. Maksudnya apa? Untuk mengingatkan ini musibah, benar-benar musibah. Bapak Ibu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahib Rabi, dia mengatakan ketika anaknya yang paling kecil meninggal, orang-orang berkata takziah. Apa kata Habib Umar? Hendak takziah anak. Dan ini adalah musibah amat, musibah biasa, umum. Ada musibah yang lebih besar yang perlu kalian takziahi. Siapa? Orang yang ketinggalan sholat berjamaah. Itu baru ketinggalan zaman dulu, ketinggalan sholat berjamaah ditakziahi. Ditakziahi maksudnya disambangi di rumahnya, ditanyakan, diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Seperti itu. Kalau sekarang, apalagi ini dalam sholat kali. Itu lagi. Kemudian berjalan muhsan, orang yang masih tetap berzina. Ya. Kemudian siapa lagi? Wakalbul akhul, anjing yang buas, berkhinzir dan babi. Yang akhul ini anjing yang membahayakan orang. Maksudnya itu kadang bunuh kita, bisa membahayakan dia. Kalau yang anjing rumahan, kasih ke minum, taruh, nggak apa, kita kayak ada anjing kehausan, anjingnya kita bukan akur, bukan anjing yang bahaya, yang merekam kita, kasih aja. Seperti itu. Ada lagi? Tarik usaha, kafir harbi dan muhsan, kemudian murtad, orang yang murtad, kalau berakhir berhijir, hijir tapi ada babi kehausan. Ini ada air kalau kata seperti ini babi, ada nggak bisa utuh, gimana? Biarin dia kehausan, biarin kita utuh. Karena hanya itu cuma yang selain itu wajib kita bertolak. Jelas? Kemudian, yang milkan lillahi, apapun ada air tapi bukan milik. Dan walam yabi' illa bi aksar min thamanil misl. Dan dia tidak jual ini air kecuali dengan harga yang mahal. Umumnya air 1 liter berapa? Aku air segini 1 liter 7.000, ya dong. 5.000. Ini jualnya berapa? 70.000, 50.000. Tahu karena betul ini. Ya ada air lagi sebagai air. Dijualnya mahal. Tidak bisa dibeli. Tayamum. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi penyebabnya auranya bikajarah. Nah, yang paling sering nih, atau di anggota tubuh kalian ada jarah luka korek. Ya, ada luka, tapi tidak terbang. Luka, kelihatan tidak terbang. Nanti kalau terbang dengan tubuhnya, ya, ada luka.
bisa pakai air karena ini bahaya, kata dokter jangan kena air wudhu selama seminggu. Gimana? Tayamum, tapi wajib wudhu sih. Wajib wudhu dulu. Wudhu jangan kena ini. Seperti biasa, buka semuanya. Jangan kenain lukanya, misalnya lukanya di mana? Jangan dikenain air, karena bahaya kan? Sini aja, ini basahin air, tangan kiri, semua, kepala, kaki, udah wudhu ya, baru tayamum. Buat apa? Buat ini yang tidak benar. Tayamumnya apa? Tayamumnya setelah atau sebelum membasuh kedua tangan, bukan setelah wudhu atau sebelum wudhu, bukan. Karena wudhu wajib tertib, beda kalau mandi. Wudhu itu wajib tertib, paham nggak? Ini misalnya ada orang ada luka, dia tuh bilang ada luka nih, korek. Kata dokter, periksa dokter, tidak diperban. Ini jangan kena air dulu selama seminggu. Kenapa? Kalau kena air tambah melebar atau tambah bonyok, tambah bahaya. Gimana? Hanya agar kita yang putur, agar kita yang putur kan ini, putur kan? Oke, tidak boleh kena air. Terus wajib kan? Wajib. Gimana caranya? Wudhu, buka tetap seperti biasa. Ya, seperti kemarin yang kita ajarkan tentang wudhu, ada wudhu. Ketika tangan, pilih mau tayamum dulu sebelum membasuh air di tangan, atau mau membasuh wudhu dulu ya ini air di tangan baru tayamum, setelah itu baru lepas. Ya kan, satu tangan di kaki. Loh, kalau nggak sebelumnya sesuai yang karena wudhu aja syaratnya ya kita sertif beda kalau mandi tegas. Setelah sebelumnya berdasarkan tidak ada tertib. Syaratnya wudhu apa? Yang terakhir buat tertib, harus tertib. Nah ini untuk menjaga ketertiban di sini. Sekarang masalah yang kedua jelas. Yang kedua pedang. Nah ini sering kecelek, ya kepleset jatuh, ceklek ini ya turun, ya retak atau gimana wali itu tidak diperbaiki, ya kan? Gimana kalau kita tayamum? Mau wudhu, mau salat? Oh, enggak wajib salat, enggak, tetap wajib salat. Enggak wudhu, tetap wajib wudhu. Nah, caranya gini. Ya kalau ya wali itu bilang dan kita tidak kena musibah, jangan sampai ya. Mungkin ada saudara atau teman kita atau siapa ada yang kita kasih tahu caranya seperti ini. Kalau ada cara ada perban, sudah masuk waktu sholat. Syaratnya yang pertama apa? Yang pertama syaratnya wajib buka berbalik. Wajib buka berbalik. Oh, tidak bisa. Ini kalau buka berbalnya tidak semua bisa meksol mana? Ya, bisa patah lagi atau tambah bengkak, tambah bahaya. Nah, baru oke, tidak bisa dibuka. Nah, terus gimana? Wudhu. Balik lagi sedikit, kalau dibuka hukumnya seperti apa? Hukum korek. Hukumnya seperti apa? Hukum korek kayak barusan. Boleh kena air, kalau boleh kena air ya kena air. Karena ini tidak ada korek ya, mungkin enggak tahu ya. Kalau masih bisa dibuka, masih buka ya. Kalau tidak ada wudhu ya. Ya kalau pakai gim, oh kalau ini gim diperban tidak bisa dibuka ya. Harus pakai itu repot kan, ya kan? Kalau kita pernah lihat ada orang bikin itu ya kayak semen, pakai semen itu tahu kan? Nah, gimana terus? Ya ini berarti ada wudhu tidak bisa dibuka, ya kan? Gimana? Wudhunya gimana? Wudhunya seperti biasa. Pas di atasnya perban ini basahi pakai air, basahi toh. Bukan kebiur berbalik, bukan. Dibasahi pakai air. Nah, yang sini seperti biasa. Ini contoh ya, di tangan ya contoh. Kalau nggak bisa, setelah itu tayamum. Udah dibasahi, tayamum kayak tadi, ya kan? Kayak tadi tayamum, habis tayamum baru lanjutkan usap.
basah kepala, basuh kaki. Ini caranya nih, penting nih. Ya, ya. Dan terus gimana? Setelah tayamum, tetap nggak kena kan? Kulitnya tetap nggak kena air, nggak kena debu. Itu satu tanggung jawab. Selama kalian pakai perban itu dan air atau debu tidak nempel di anggota wudhu kalian, maka catat sholat yang kalian laksanakan ketika itu wajib qadha. Nanti dari suara sholat. Seminggu ya seminggu, duhur seminggu, asar seminggu, maghrib seminggu, isya seminggu, subuh seminggu. Seperti itu. Ini banyak yang tidak tahu. Tentunya sholat sah sampai wajib qadha. Ya, wajib qadha. Kenapa soalnya? Ini masih belum suci. Hatta harus diganti pakai tayamum, ini tetap belum suci. Sama kayak orang tadi. Kalau orang pas tayamum dikenakan debu beres. Tapi kalau nggak dikenakan debu, debunya dilewati, orangnya lagi dilewati dan dikenakan debu karena bahaya mungkin kalau kena debu ya. Gimana? Kalau kan soalnya, oh itu kan menjadi kalau sisa baik atau salah. Tetap kita wajib melakukan itu semua kayak tadi dan sholatnya dihitung sholat atau ini banyak yang nggak tahu, banyak banget, jelas. Kemudian, al-maradun takhafu minhu ala nafsi, ataupun sakit yang mana bisa membahayakan diri kalian. Sakitnya seperti sakit waliyadillah, tipes atau apa nggak boleh kena air, atau penyakit bahaya. Kita cuma lepak tok, nggak bisa apa-apa. Jangankan wudhu, gerak berdiri aja sulit. Gimana? Tayamum. Wajib qadha? Wajib qadha. Kalau bius, infus, ada orang di infus sakit kan zaman sekarang di infus ya kan? Di infus tetap wajib sholat, tetap wajib sholat. Pertama syaratnya apa? Copot infusnya. Oh, tidak mampu, bahaya. Oh, ini membahayakan kalau dicopot jalur infusnya dari dicopot bisa bahaya. Gimana terus? Wudhu. Sholat. Nanti waktu sudah sembuh wajib qadha selama kalian di infus itu. Selama kalian sholat dan kalian dalam keadaan di infus. Jelas? Ini masalah zaman sekarang nih. Kalian harus tahu. Ya, jelas ya? Itu tadi. Nah, kemudian kata beliau apa? Fasbir hatta yaqula waqtal fardhu. Sabar sih, kata Imam Ghazali. Sampai masuk waktu dulu. Kalau jelas nggak masuk waktu karena syaratnya harus masuk waktu kayak tadi yang saya sebutkan. Harus masuk waktu, jelas dulu baru tolak cari. Baru jangan tungguin nanti. Atau tayamumnya jam 11 atau sholat zuhur biasa. Wudhunya jam 11 atau sujud tayamumnya biasa. Kapan? Itu semua dilakukan setelah yakin masuknya waktu sholat. Jelas? Kemudian setelah itu semua, ini baru tata caranya kayak untuk maksud sa'idan tayyiban alaihi turabun khalisun tahirun mayyitun. Kemudian menujulah, yakni siap-siapkan diri kalian untuk apa? Untuk menuju ke sa'i dan tayyiban. Sa'i itu yang mengangkat di muka bumi. Sa'i ya satu, artinya yang naik, segala sesuatu yang naik di muka bumi, yang ada di dalam bumi, di tanah. Menurut ini dalam Al-Quran ya famsahu kayak mau sa'idan tayyiban, ya kan? Famsahu biwujuhikum wa aydikum ila al-marafiq. Ya kan? Di dalam Al-Quran itu bunyinya seperti itu. Fa in lam yajidu ma'an fa kayammamu sa'idan tayyiban, ya kan? Sa'idan ini ahli tafsir mengatakan
tayamum itu apa? Debu. Nggak sah nih tayamum nganggo pohon, nggak sah nih tayamum pakai batu. Jelas? Tayyiban yang dimaknai tayyib tahuran suci. Yang suci, baik bukan najis. Itu atau tayyiban halalan namanya. Alaihi turab yang di situ ada debunya. Jadi apa aja deh, tembok atau pohon yang ada debunya kalian khalis, turabnya apa yang khalis, yang murni, bukan campuran. Tahir yang suci, bukan turab yang bekas najis atau yang kena najis atau yang habis dipakai buat bersihin najis. Lain ini yang lembut. Maksudnya apa? Tidak tercampur dengan seperti gamping atau apa ini. Kalau zaman dulu itu mencetak gamping, tahu ya? Ya, gamping itu campur, jis itu campur. Kalian pakai tembok ini kan tangannya pakai gamping, itu bukan turab, itu jis. Nggak sah. Saya mau pakai itu. Di tembok ya kan, kalau zaman dulu tembok kan sininya putih ya. Ya. Nah, itu jis. Itu kalau kalian mau tayamum di tembok yang seperti itu, yang sininya dari kapur, dasar. Karena apa? Yang nempel nanti bukan turabnya, bukan debunya, tapi kapurnya tadi. Kenapa soalnya? Karena kapur serpihannya tadi itu lebih lembut daripada turab. Jelas? Kemudian qadrin alaihi kafain. Yang qadrin, pukulkanlah kedua telapak tangan kalian ke tempat yang ada turabnya, entah itu di lantai atau di tembok atau di mana ada turabnya. Dhamman kaina asabi'in, dhamman rapat. Nah, ini kalau menurut Imam Nawawi mufarrijan, farrij, rendah. Tapi kalau di sini dhamman sami mawon berbeda tidak apa-apa. Kalau menurut Imam Nawawi dhamman mufarrij. Tapi kalau di sini dhamman Imam tadi. Karena apa? Untuk wajah. Untuk wajah yang kena semua. Kemudian apa? Dhamman baina asabi' wanwi istibahah as-shalah. Dia niat tayamum dengan niat istibahah as-shalah. Tidak boleh nawaitu tayamum fardhu, tidak boleh, tidak sah. Harus niatnya di mana? Nawaitu tayamum istibahah as-shalah. Fardhu harus ada. Harus ada nawaitu tayamum istibahah as-shalah. Di dalamnya tayamum ada 3 derajat. Derajat yang pertama untuk salat wajib, salat 5 waktu atau salat yang wajib pokoknya. Entah itu qadha, entah itu salat 5 waktu, entah itu salat nafil yang hukumnya wajib. Niatnya nih mau tayamum untuk salat yang salatnya wajib, niatnya nawaitu tayamum istibahati fardhi shalah. Istibahati fardhi, harus ada fardhinya. Fardhi shalah. Setelah kalian tayamum dengan niat tersebut, kalian boleh sholat wajib cuma 1 kali. Sholat sunnah bebas bertahu asal orang tahu. Paham? Derajat yang kedua untuk sholat sunnah tidak boleh dipakai buat sholat wajib. Misalnya kalian mau sholat duha, terus kalian tayamum. Niatnya gimana? Nawaitu tayamum listibahatis shalah dalam arti listibahatis shalah. Nah, di situ kalian lihat boleh pakai sholat duha, sholat istikharah, sholat sunnah yang lain, tahiyatul masjid dan lain-lainnya. Jelas? Tingkatan yang ketiga, nawaitu istibahah, misalnya untuk mayat takir dalam wudu, yang membutuhkan wudu, megang Quran, bawa Al-Quran. Kita mau membawa Al-Quran, tapi kita tidak ada wudu atau tidak boleh kena air, gimana? Tayamum. Niatnya di mana? Niatnya yang ketiga. Nawaitu tayamum istibahati masjidil mushaf atau hamlil mushaf, membawa Al-Quran atau memegang Al-Quran. Dengan niat yang ketiga kalian tidak boleh dengan niat itu walaupun belum batal, tidak boleh sholat sunnah, apalagi sholat
Jadi tingkatan demi tingkatan itu ada ketentuannya. Kalau kalian pakai tingkatan yang pertama, bawa sholat sunnah, bawa ngaji Quran, bawa Quran, megang Quran, bebas. Tingkatan kedua juga seperti itu, cuma bedanya nggak boleh sholat wajib. Tingkatan ketiga nggak boleh sholat sunnah, nggak boleh sholat wajib, mau megang Quran, bawa Quran, bebas. Jelas? Itu niat dalam tayamum ada 3 derajat. Kemudian wamsa bihima wajhaka kullahu marratan wahidah. Kemudian usaplah dengan tadi wajah kalian dengan 2 telapak tangan kalian yang ada debunya. Wajah kalian. Marratan wahidah sekali tayamum dah sampai kali. Ini beda dengan tayamum sama wudu. Ada beberapa perbedaan tayamum sama wudu, di antaranya kalau tayamum tidak disunahkan 3 kali. Kalau wudu basuh wajah 3 kali, tangan 3 kali, usap kepala 3 kali, ya kan? Ini tayamum sekali kok. Tambah 2 kali 3 kali makruh. Tayamum. Bedanya lagi sama wudu apa? Tayamum tidak ada umur, tidak ada istijab. Siapa yang mau umur pakai kurang, pakai debu, umuran pakai debu. Atau masukkan hidung ke hidung debu, tidak ada. Masukkan ke telinga, tidak ada. Tayamum cuma wajah 2 tangan tok. Ya, itu perbedaan sama wudu. Kemudian wala tatakallam bi shalal ghubar ila mana bil syuhur khabban aw. Jangan kalian repotkan diri kalian ketika tayamum sampai menyela-nyela rambut kalian yang tebal seperti jenggot ataupun mana yang ada di wajah. Leher sini arit. Jangan begini kendak kayak wudu. Kalau wudu kan wajib ya, kalau nampak. Kalau tayamum sak candain, sak kenanya. Yang penting sangkaan kuat bahwa turap tadi, debu tadi sudah menyeluruh. Satu kali. Habis itu kaki. Yang kedua di sini disebutkan tumanzil sadama. Kemudian kalau kalian pakai cincin, wajib kalian copot cincinnya. Kalau dalam wudu nggak wajib dicopot, cuma gerakan sunnah. Kalau orang pakai cincin mau wudu gerakan sunnah. Karena kalau air itu lebih merembesi cepat, kurang kan enggak? Air itu lebih menyeluruh, lebih gampang, ya kan? Karena cair. Kalau turun kan padat, debu kan padat. Nah, wajib copot cincinnya, taruh baru. Kemudian yang kedua baru kalau kata Imam Ghazali mufarrid, renggang tangan. Supaya apa? Supaya sini kena turun juga. Setelah itu wamsah bihima yadayk ila mirfaqaik. Kemudian usaplah 2 tangan kalian sampai siku. Gimana? Farrid. Ya. Dah, ini debu. Kalau ada kerikil, tahu kerikil bagi kecil, sunnah diginikan. Biar ini kerikilnya ambrol. Soalnya kalau tidak diginikan kerikilnya masuk sini, kalian usap ke muka yang nempel berarti tidak kerikil. Paham? Itu gunanya. Ini kan, ya, ini debu. Kemudian apa? Kemudian jadi kita kasih dulu caranya ya. Kita contoh caranya. Pertama, kalau mau tayamum ini dari awal. Kapan niatnya? Niatnya ketorok dalam hati, nawaitu tayamum listibahati fardhu shalah. Setelah itu wajah niat lagi, nawaitu tayamum wajib tekan turab tadi nempel di sini. Wajib kena. Sambil niat nawaitu tayamum listibahati fardhu shalah. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya saya melaksanakan sholat. Melaksanakan fardhu shalah atau sholat. Paham? Paham ya? Itu caranya. Ya? Wajah. Udah 1 kali. Ya? Ini lagi mufarrij, renggang. Ya? Setelah itu apa? Yang kiri, bagian belakang daripada jari jemari kiri tempelkan di sini. Bagian depan daripada jari jemari tangan kanan seperti ini. Bentuknya seperti ini. Kemudian jamur, jempol jangan ikut dulu. Jamur.
kenanya di telapak tangan, karena telapak tangan belum kena nih, yang di sini kan. Ini masih telapak jari jemari. Ini telapak tangan. Telapak jari jemari itu untuk bagian atas tangan. Telapak tangan untuk bagian bawah tangan. Dan caranya gimana juga? Jalankan sampai sini, balikin aja. Jempol jangan nempel dulu, jempol. Jalankan lagi. Nanti jempol ketemu jempol. Ini kan belum kena lagi. Nah, satu yang kiri juga. Balikan. Kelar. Selesai. Seperti itu cara daripada tayammum. Jelas? Kemudian fa'idlam yastori huma fadrikar badan ukhra ila tastaru aibahuma. Kalau memang kalian basuh pertama yakin bahwa itu belum merata, belum kena kabel, wajib 2 kali basuhan atau 2 kali usaha. Lagi usaha 2 kali mau dapat ada makruh. Kalau yakin ada yang belum ke usah. Kalau sudah yakin harus ditambahi, makruh ditambahi. Jelas? Kemudian thumma usah ihda kaffain bil ukhra. Ini sunnah ini. Thumma usah ihda kaffain bil ukhra ini. Yang ketiga ini. Ya, tapi kalau dengan cara yang tadi disebutkan ini sunnah hukumnya. Salah-salah. Ya, wamsah ma baina asabi' bitahlil. Jelas? Wasalli bihi fardhan wahidan. Tayammum satu, durasinya untuk sholat wajib 1. Engkau asar, ya tayammumnya ya kayak tadi lagi urutannya. Maghrib ya kayak gitu. Walaupun belum batal, saya belum batal, belum ketut, belum kecil, belum nyentuh, bukan mahram, belum nyentuh kemaluan, saya belum batal sama sekali. Gimana? Hatta belum batal. Kalau mau sholat asar ya sholat. Walaupun di jamaah misalnya jamaah takdim. Habis sholat zuhur, assalamualaikum, tayammumnya buat sholat asar karena masa aktifnya tayammum itu untuk 1 kali sholat wajib. Jelas ya? Wa ma syi'ta minan nawafil ba'dal fardh. Sunnah bebas mau yang 1000 rakaat buat 1 tayammum bebas. Kalau itu sholatnya sholat sunnah, enggak perlu tayammum lagi. Ya, fa idza aradta fardhan tsaniyan, kalau kalian melaksanakan wajib yang kedua seperti sholat zuhur dan sholat asar, fastahdith lahu tayammuman akhar. Maka mulai lagi untuk tayammum yang kedua atau balik dengan tayammum ayat tadi. Wallahu a'lam. Ini ringkasan daripada bab tayammum yang penting-penting dari kita sudah sebutkan. Insyaallah ini buat bekal kalian. Mungkin kita coba butuhkan seperti tadi cara tayammum dan wajib-wajibnya. Ini baru segelintir, masih panjang sebenarnya pembahasannya. Tapi di sini secara ringkas tidak ikut secara ringkas juga. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. واغفر لكل عوضا واستر لنا وقراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع قدرا وجودا من لنا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا وبكل سنة صلى وسلم ربي عليه حتى العبد وآله وصحبه
لك تخصصني والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله رب العالمين.